Ya, selamat datang kembali di Salmon Channel. Hari ini kita akan membahas salah satu koleksi yang luar biasa dari seri Fast and Furious, yaitu 70 Chevrolet Nova SS dari seri HW Decades of Fast. Hot Wheels ini bukan hanya sekedar diecast ya, tetapi juga sebuah simbol dari kecepatan dan gaya klasik Amerika dengan desain yang ikonik dan detail yang memukau. Nova SS ini menjadi salah satu item wajib bagi para kolektor dan pecinta Fast and Furious. Yuk kita lihat lebih dekat dan bahas semua keunggulannya. Let's go! Hari ini kita punya sesuatu yang spesial untuk para kolektor dan pecinta diecast. Yuk kita bahas detail lengkap dari Hot Wheels satu ini, yaitu 70 Chevrolet Nova SS dari seri Fast and Furious. Pertama, ini adalah bagian dari koleksi silver item yang terlihat dari warna silver metaliknya yang mengkilap dan sangat ikonik. Selanjutnya, ada kode unik HNR88 yang menjadi identitas khusus untuk model ini. Sangat penting bagi para kolektor yang mencari detail otentik. Kemudian, mobil ini adalah koleksi nomor 2 dari total 5 item dalam subset ini. Jadi kalau kamu kolektor seri lengkap, ini salah satu yang wajib dimiliki. Apalagi item ini termasuk dalam subseri Hot Wheels Decades of Fast yang merayakan kecepatan dan desain legendaris mobil-mobil klasik dalam sebuah film. Kalau dilihat lebih dekat, ada detail menarik seperti tulisan SS pada grill depannya, menandakan bahwa ini adalah versi super sport yang terkenal dengan performanya. Lalu tampilan lampu depan bulat memberikan sentuhan klasik khas muscle car Amerika era tahun 70-an. Dan tentu saja nama modelnya tertulis jelas, 70 Chevrolet Nova SS. Mobil ini menjadi sangat ikonik di Fast and Furious 4 tahun 2009 saat Dominic Toretto mengendarinya dalam balapan seru melawan Brian O'Connor. Adegan ini menunjukkan kekuatan dan karisma dari Nova SS yang tak lekang oleh waktu. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah mobil ini layak masuk daftar koleksi kalian? Jangan lupa share pendapat kalian di kolom komentar ya. Let's dive deeper into the details. Setelah kita bahas detail dari 70 Chevrolet Nova SS ini, sekarang kita intip bagian bawah dari mobil diecast ini. Bagian bawah Nova SS ini benar-benar menarik, karena Hot Wheels memberikan detail yang cukup nyata. Kita bisa melihat adanya desain sistem transmisi, knalpot, dan bahkan bagian dari struktur chassis yang mencerminkan muscle car asli. Hal ini membuat Nova SS ini terasa lebih hidup dan realistis bagi para kolektor. Kalau dibandingkan dengan Chevy Impala dari seri Fast and Furious lainnya, yang terlihat hanya memiliki dasar polos tanpa detail tambahan, Nova SS ini jelas lebih unggul dari segi detail. Hal ini menunjukkan bahwa Hot Wheels benar-benar memperhatikan elemen penting pada model tertentu untuk memberikan nilai lebih bagi kolektor seperti ini. Jadi menurut kalian, apakah detail seperti ini cukup untuk membuat Nova SS menjadi favorit kalian dibandingkan Chevy Impala? Yuk bagikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Setelah kita lihat bagian depan kart, sekarang kita lanjut ke bagian belakang dari Hot Wheels ini. Bagian ini memberikan lebih banyak informasi menarik yang wajib kita bahas. Pertama, di bawah kode HNR88 ada tambahan kode 4LB. Kode ini mungkin adalah subkode produksi yang berfungsi untuk melacak batch tertentu dalam proses pembuatan. Ini detail yang menarik bagi kolektor yang suka mengetahui asal-usul setiap item di koleksi mereka. Kemudian di bagian belakang kart ini kita juga disuguhkan line up lengkap dari 5 item dalam seri HW Decades of Fast ini, yakni 67 El Camino, 70 Chevrolet Nova SS, Buick Grand National, Volkswagen Jetta MK3, Hummer H1. Lineup ini benar-benar mewakili mobil-mobil cepat dari berbagai era dan gaya. Kalau kalian disuruh memilih mana yang jadi favorit kalian dari 5 mobil ini, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Selain informasi tentang line-up seri HW Decades of Fast ini, bagian belakang kart juga memberikan beberapa detail penting terkait lisensi dan hak cipta. Pertama, tertulis copyright 2023 yang menunjukkan bahwa produk ini adalah keluaran terbaru dari Hot Wheels untuk tahun 2023. Kemudian ada keterangan bahwa produk ini made in Thailand, artinya diecast ini diproduksi di fasilitas Hot Wheels di Thailand yang dikenal dengan kualitas tinggi dalam proses manufaktur. Di bagian bawah terdapat beberapa lisensi merek yang mendukung keaslian produk ini, seperti Sparco, perusahaan perlengkapan balap terkenal, Toyo Tires, brand ban yang terkenal dalam dunia balap dan off-road, Universal, ini mengacu pada lisensi film Fast and Furious,
VW atau Volkswagen. Lisensi ini untuk model Volkswagen Jetta MK3 ya. GM atau General Motors, lisensi ini untuk kendaraan seperti 67L Camino dan 70 Chevrolet Nova SS. Detail lisensi seperti ini menunjukkan komitmen Hot Wheels untuk menghadirkan produk berkualitas yang menghormati desain asli dan mitra terkait. Bagi kolektor, lisensi resmi ini adalah bukti bahwa item ini otentik dan bernilai tinggi untuk dikoleksi. Jadi pastikan selalu cek detail seperti ini saat menambah koleksi kalian. Selanjutnya, untuk menambah informasi yang lebih mendalam, kita coba timbang keseluruhan kart beserta diecast ini. Dengan menggunakan timbangan, ternyata berat totalnya adalah 64 gram. Berat ini cukup standar untuk diecast Hot Wheels dengan material berbasis metal dan plastik berkualitas. Detail seperti berat ini sebenarnya cukup menarik bagi kolektor. Kenapa? Karena berat seringkali menjadi indikator kualitas bahan yang digunakan. Mobil dengan material dasar logam cenderung memiliki bobot yang lebih berat dibandingkan dengan plastik, memberikan sensasi premium ketika digenggam. Selain itu, berat kart juga menunjukkan ketebalan dan kualitas bahan kemasan yang dirancang untuk melindungi diecast ini dari kerusakan. Jadi, dengan berat 64 gram, 70 Chevrolet Nova SS ini bukan hanya terlihat menarik ya, tapi juga terasa kokoh dan berkualitas. Kalau menurut kalian, seberapa penting sih berat ini dalam menilai kualitas diecast koleksi kalian? Yuk kita diskusikan di kolom komentar. Selanjutnya kita akan mengukur dimensi kart dari 70 Chevrolet Nova SS ini dengan penggaris. Kita dapat mengetahui ukuran keseluruhan kemasannya. Panjangnya sekitar 16,5 cm ya, sementara lebarnya sekitar 10,5 cm. Dimensi ini adalah ukuran standar untuk kemasan Hot Wheels, yang dirancang agar mudah disimpan di rak koleksi maupun dipajang. Dengan ukuran yang kompak ini, kart tetap memberikan cukup ruang untuk menampilkan detail visual seperti desain mobil, logo seri, dan informasi lainnya tanpa terlihat terlalu penuh. Bagi para kolektor, mengetahui dimensi kart bisa membantu dalam mengatur ruang penyimpanan koleksi mereka. Apakah kalian juga memperhatikan ukuran kemasan saat menata koleksi Hot Wheels kalian? Bagikan tips atau pengalaman kalian di kolom komentar ya. Saatnya kita unboxing mobil ini dari garasi plastiknya. Kita akan menggunakan cutter untuk membuka kemasan. Pastikan kita melakukannya dengan hati-hati agar tidak merusak kart maupun mobil diecast-nya. Langkah pertama, potong perlahan di sepanjang tepi plastik blister menggunakan cutter. Jangan terlalu menekan agar plastiknya terbuka dengan rapi tanpa merusak artwork pada kartnya. Setelah itu, angkat perlahan bagian plastik dan keluarkan 70 Chevrolet Nova SS dengan hati-hati. Proses unboxing ini selalu menjadi momen yang menyenangkan, apalagi saat kita akhirnya bisa memegang langsung diecast-nya. Mobil ini benar-benar terlihat lebih detail dan realistis saat sudah keluar dari garasi plastiknya. Ingat, untuk kolektor yang suka menyimpan kart, pastikan kalian membuka kemasannya dengan rapi ya, agar kart tetap terlihat bagus untuk dipajang. Nah, bagaimana menurut kalian? Lebih suka menyimpan dalam kemasan atau memajang mobilnya di luar? Setelah kita unboxing, mari kita nikmati detail dari 70 Chevrolet Nova SS ini. Kita akan melihat dari berbagai sisi, karena setiap sudut mobil ini memiliki daya tariknya sendiri. Mari kita mulai dari bagian dalam. Melalui kaca jendela, kita bisa melihat detail dashboard, jok, dan kabin yang dirancang dengan cukup baik. Meskipun ukurannya kecil ya, Hot Wheels memberikan perhatian ekstra pada interiornya. Layout terlihat sederhana namun tetap mencerminkan karakter dari muscle car klasik era 70-an. Dari sisi kanan, garis desain khas muscle car terlihat jelas, dengan bodi yang kokoh dan finishing cat jamak. Jadi cat jamak ini adalah logam mentah tanpa lapisan cat warna ya. Nah, mobil ini tentunya memancarkan aura klasik yang kuat. Velg sporty yang digunakan, kemudian gagang pintu, lampu sein, dan velg sporty yang digunakan juga sangat serasi dengan karakter daripada muscle car ini.
Bagian depan mobil sangat menarik juga, terutama dengan tulisan Super Sport pada grillnya yang memberikan identitas khas dari Chevrolet Nova SS. Lampu bulat klasik dan desain bumper yang sederhana namun ikonik, menambah kesan realistis pada replika ini. Nah, dari sisi kiri, detail bodi yang sama dengan sisi kanan tetap konsisten ya. Garis desain dan finishing zamak yang digunakan membuat mobil ini terasa solid dan sangat realistis. Bagian ini menunjukkan keselarasan desain keseluruhan mobil yang benar-benar khas. Melihat semua ini, 70 Chevrolet Nova SS dari Hot Wheels adalah salah satu item koleksi yang benar-benar memukau. Salah satu item koleksi yang benar-benar detail dari segi komponen maupun kesan klasiknya. Jadi, menurut kalian dari sisi mana ya mobil ini terlihat paling keren? Yuk tulis di kolom komentar pendapat kalian. Setelah melihat dari berbagai sisi, sekarang kita fokus pada detail bagian belakang dari 70 Chevrolet Nova SS. Bagian belakang mobil ini menampilkan desain yang simpel namun tetap penuh karakter. Ada tulisan SS di tengah grill belakang, memberikan penegasan bahwa ini adalah versi super sport yang ikonik. Detail lampu belakang juga terlihat sangat rapi ya, meskipun ukurannya sangat kecil. Selain itu, kita bisa melihat knalpot yang dirancang menonjol di bagian bawah memberikan kesan muscle car klasik yang siap melaju dengan tenaga besar. Proporsi bumper belakang juga dirancang sesuai dengan model aslinya, sehingga replika ini benar-benar terasa sangat realistis. Bagian belakang ini melengkapi keseluruhan desain mobil, menambah kesan kokoh dan tangguh yang menjadi ciri khas muscle car era 70-an. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah bagian belakang ini cukup detail dan sesuai ekspektasi? Sekarang kita lanjut ke bagian atas dari 70 Chevrolet Nova SS. Bagian ini tidak kalah menarik dengan elemen desain yang sangat khas muscle car klasik. Bagian atas mobil ini memiliki dua garis hitam tebal yang melintang dari kap mesin hingga ke bagasi belakang, kecuali bagian atasnya ya. Desain ini sangat ikonik untuk mobil muscle car, memberikan kesan sporty sekaligus elegan. Selain itu, pada kap mesin terdapat dua ventilasi udara yang dicetak dengan rapi, menandakan performa tinggi dari versi super sport ini. Finishing cat jamak pada bagian atas terlihat lebih menonjol dengan adanya aksen hitam tersebut, menciptakan kontras yang menarik dan menonjolkan detail bodinya. Dari sudut pandang atas ini, mobil terlihat sangat rapi dan presisi, memperlihatkan perhatian Hot Wheels terhadap detail kecil. Sekarang mari kita lihat detail bagian bawah dari 70 Chevrolet Nova SS ini. Bagian ini memberikan sentuhan menarik yang biasanya tersembunyi. Hot Wheels menghadirkan detail realistis dengan menampilkan sasis, sistem transmisi, knalpot, dan drivetrain. Semua ini memberikan kesan bahwa replika ini benar-benar dirancang menyerupai model aslinya, meskipun dalam skala kecil ya. Pada bagian bawah juga terdapat berbagai informasi penting seperti nama model 70 Chevrolet Nova SS, lisensi resmi dari GM yang menegaskan bahwa replika ini adalah produk resmi. Tertulis juga Made in Thailand sebagai lokasi produksi, serta kode produksi GRK50 yang berguna untuk identifikasi kolektor. Tahun produksi adalah 2020 juga terlihat. Meskipun replika ini masuk dalam rilis terbaru untuk 2023, kemungkinan tahun desain ya, 2020. Material yang digunakan pada bagian bawah ini terasa solid dengan logam metalik, menjadikan diecast ini terasa premium saat digenggam. Sekarang mari kita lakukan penimbangan untuk 70 Chevrolet Nova SS ini, dan kemudian membandingkannya dengan Chevy Impala. Ya, hasil penimbangan menunjukkan bahwa 70 Chevrolet Nova SS memiliki berat 51 gram, Chevy Impala memiliki berat 52 gram. Meski perbedaan beratnya tidak terlalu signifikan, ada beberapa hal yang perlu dicatat. Nova SS memiliki detail lebih rumit pada bagian bawahnya, seperti sistem transmisi dan knalpot yang bisa menambah bobotnya. Sementara itu, Chevy Impala lebih minimalis di beberapa bagian, namun memiliki dimensi bodi yang sedikit lebih besar, yang memungkinkannya berkontribusi pada beratnya. Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun kedua diecast ini memiliki bobot yang hampir sama, desain dan detail masing-masing mobil memberikan karakteristik yang unik. Menurut kalian, apakah bobot mempengaruhi daya tarik sebuah koleksi diecast? Mari
Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Selanjutnya mari kita ukur dimensi dari mobil ini ya, menggunakan penggaris besi. Meski metode ini mungkin kurang presisi, hasilnya bisalah memberikan gambar yang cukup jelas. Panjang mobil ini sekitar 7,5 cm. Lebar bagian depan dan belakang adalah 2,7 cm. Dimensi ini sesuai dengan skala standar Hot Wheels yang umumnya menggunakan skala 1:64. Ukuran ini juga mempermudah mobil ini untuk dipajang atau dimasukkan ke dalam box koleksi tanpa memakan terlalu banyak ruang. Meski kecil, detail yang ditampilkan sangat mengesankan, mulai dari desain bodi hingga elemen-elemen kecil seperti lampu dan grill. Apakah dimensi ini sesuai dengan ekspektasi kalian? Demikianlah unboxing dan review kita untuk 70 Chevrolet Nova SS dari seri Fast and Furious. Dari detail eksterior yang ikonik, interior yang rapi, hingga bobot dan dimensi yang sesuai dengan skala 1:64. Mobil ini benar-benar menunjukkan kualitas tinggi dari Hot Wheels. Tidak hanya menjadi replika yang realistis, tetapi juga memiliki nilai koleksi yang tinggi bagi para penggemarnya. Jadi, apakah mobil ini akan masuk daftar koleksi favorit kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka konten ini, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan update menarik seputar diecast lainnya. Terima kasih sudah menonton ya. Sampai jumpa di video berikutnya di Salman Channel.